Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayuhal hadirun, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini, mari kita kaji 2 poin akhir persiapan di bulan Ramadan ini, karena sudah hampir setengah ya. Udah 12 hari ya, 12. Nah, maju ke 13. Kemudian di situ ada peristiwa besar dan kita harus menyambut tamu Allah, malaikat turun dan membawa berbagai urusan yang tentu kita sangat memerlukannya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Itu hanya sayang waktunya hanya sampai waktu fajar sebentar sekali. Kalau kita lalai ya udah kelewatan apa anugerah istimewa itu, tidak mendapatkannya. Apa anugerahnya? Malam itu kalau pas kita berada ibadah di sana, maka dapat nilai bagaikan lebih dari 1000 bulan. Kalau dibagi 12 ya 83 tahunan lebih. Nah, ini nilai yang Allah berikan karena Allah sangat memahami tentang diri umat manusia selaku hambanya. Mungkin ketika setahun yang lalu ada yang bisa dikerjakan tapi tak dilakukan. Itu kelalaian kita karena tidak memaksakan. Padahal itu sangat penting ya. Kemudian ada juga yang dilewatkan. Kalau dihitung mungkin kita banyak rugi. Padahal kita bisa mengamalkannya, tapi tidak memaksakan. Ini dipahami Allah sehingga ketinggalan akibat kemalasan kita. Yang jelas ini peran setan yang menggoda kita. Akhirnya pada bulan Ramadan diberi berlipat pahalanya itu untuk menutupi apa yang ketinggalan tahun yang lalu. Jadi yang sunat bayarannya mahal, diberikan pahala yang wajib. Itu yang sunat pahalanya pahala wajib. Untuk yang wajib pahalanya dilipatkan 70 kali lipat, biar ketinggalan tahun lalu ya bisa tercover, tertutupi. Nah, lebih-lebih di malam Qadar itu, di malam kemuliaan itu kita kenal Lailatul Qadar. Ya nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Tiap tahun Allah itu ingin agar manusia yang normal perjalanannya dari surga ke dunia, ke surga lagi. Dan nilai demi nilai dilipat gandakannya hanyalah kecintaan Allah kepada umat manusia, agar nanti kembali lagi ke kampung halaman di surga Aden yang penuh kenikmatan. Yang paling parah ini kalau setahun yang lalunya itu ya kita dengan kelemahan iman, godaan setan begitu kuat, akhirnya
adalah setitik noda. Tapi walaupun kecil, dosa-dosa kalau dihimpunkan bisa menggunung setinggi gunung. Maka kasih sayang Allah kepada kita digelar bulan Ramadan itu yang diambil dari kata Romado yang artinya melebur. Dosa-dosa sebanyak buih di samudra pun Allah siap mengampuninya. Mana kegiatan untuk meraih ampunan itu? Ya saum. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu mata qadama min dambi. Jadi dibersihkan siang itu terus menerus siang itu selama kita saum kan. Nah, semua dosa. Kemudian malam man koma itu berdiri untuk sholat tarawih. Man koma Ramadana sama redaksinya imanan wahtisaban, iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, ikhlas kita, tidak ada untuk siapa-siapa, untuk Allah. Magupiro diampuni mata qadam min dambi, semua dosa yang sudah dilakukan di waktu lalu. Nah, artinya siang malam Allah membersihkannya itu dapat dibayangkan ya. Pokoknya target Allah harus bersih semua sebulan. Saya dalam kajian yang lalu mengibaratkan seperti apa kita membersihkan tentang kotoran. Di tangan kita lumpur, di sebelah satu ini oli. Tentu lumpur gampang, tidak pakai sabun juga sudah bersih. Tapi kalau di tangan kita oli, ya sudah tambah pakai sabun lagi atau mungkin pakai bensin juga. Lamanya tentu lebih lama yang dengan kotoran oli ini. Nah, lama tidaknya itu kita bisa lihat. Betul Allah sekejap mata kalam himbil basor dalam Quran. Sekejap mata itu menurut Allah itu kalam himbil basor. Bisa langsung diampuni, bisa. Akan tetapi Allah ingin melihat sejauh mana keseriusan orang untuk dapat ampunan. Ya, bayangkan targetnya harus bersih. Jangan ada yang tersisa. Harus bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Karena itu gemat takbir 1 Syawal dikenal juga kita Idul Fitri. Id itu kembali, fitri pada fitrah semula. Bagaimana sih fitrah anak-anak itu, fitrah manusia? Bersih hatinya, suci jiwanya. Pokoknya jangan ada yang tidak selesai. Begitu target Allah. Makanya orang-orang yang nakal atau yang tidak yakin kepada siapnya Allah memberi ampunan, nah itu jangan-jangan tidak selesai Allah membeliskan. Bukan Allah tidak ingin menyelesaikan, ya, tapi orang yang seperti ini yang berbuat zolim terhadap dirinya sendiri, Ramadan masih bisa berbuat dosa. Padahal itu sudah dimudahkan. Setan dibelenggu, pintu surga, jendela-jendela terbuka, artinya angin segar siang malam terasa. Walaupun tidak ada tabuh-tabuhan, tapi di hati kita semua dirasakan senang tentramnya di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu kita sambut Ramadan, karena Allah punya target satu sisi untuk mendapatkan kita ini ampunan, maghfirah, dan sisi lain menutupi mana amal yang bisa tapi tak sempat dilakukan, dilipat gandakan pahalanya. Ini satu istimewanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang pertama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nah, saya pernah bicara tentang munajat. Bahasa kita munajat itu curhat tentang rahasia pribadi. Curhat kepada yang tidak kenal tidak mungkin. Yang kenal pun mungkin kita memilih kemana nih curhat agar ada tanggapan perhatian, minimal ikut memikirkan. Tetapi Allah itu kita sampaikan curhat itu pas 10 hari terakhir. Bukan berarti setiap hari tidak ada curhat kita yang disebut munajat. Ya, munajat sugro lah, yang kecil-kecilan setelah selesai sholat, tidak buru-buru, hengkang dulu, tidak buru-buru berdiri di situ dzikir, istighfar, doa, baca Quran sampai puas. Sekali lagi, segalanya harus sampai sempurna, sampai puas. Tidak puas, akibatnya kecewa dan menyesal.
Nanti kita bahas yang ketiga tentang kecewa dan menyesal. Nah, kemudian 10 hari 10 malam itu ya kita habiskan waktu. Rasulullah kalau masuk ke 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggang, ya, artinya tidak ada hubungan suami istri, ya. Dan di Quran juga kan ada ayat berkenaan ada seorang pemuda kisahnya sedang i'tikaf, akan tetapi pulang. Setelah pulang datang, jadi rambutnya basah-basah, ya rupanya ada amal yang tidak boleh dilakukan untuk i'tikaf, ya. Nah, jadi wala tubasyiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Kalau sedang i'tikaf ya jangan datangi istri-istri kamu sekalian. Ditegur oleh Nabi, i'tikaf yang khusus diam di masjid, tidak usah bolak-balik kecuali kalau ada keperluan, mungkin mandi, ya, lalu berbekal untuk makan sahur atau untuk berbuka, ganti pakaian dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk kita. Nabi biasa diantari untuk makan minum oleh Sofiyah, ya, seorang istrinya. Nah, jadi selain daripada itu Nabi khusyuk, dikencangkan ikat pinggang. Yang keduanya Nabi aikodo akhlaku, membangunkan keluarganya. Jadi kebahagiaan merata, bukan hanya untuk Nabi. Nabi bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya. Jadi itu yang dilakukan Nabi waktu i'tikaf, ya. Nah, jadi kalau dulu kan kubur Nabi itu, ya, itu di luar masjid, berdampingan dengan masjid. Ketika Nabi mau menyisir, tinggal kepalanya saja sodorkan ke jendela, maka Aisyah menyisiri rambut Nabi. Tahun demi tahun akhirnya orang-orang yang masuk Masjid Nabawi itu semakin banyak. Lalu saat itu diperluaslah sampai kubur Nabi sekarang ada di dalam masjid. Kalau dulu kan di luar. Jadi begini aja kalau disisiri oleh Aisyah. Nah, sekarang ada di situ. Nah, jadi ada yang di atasnya itu ada kubah hijau, ya. Nah, Rasulullah yang ketiga setelahnya mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarga sama-sama, lalu mengajari hakikatnya untuk kita juga doa mohon ampunan. Ya, saum tarweh sudah yakin diampuni, tapi ini memohon khusus nih, Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Dalilnya gua Pak Puani, aku entena tidak na. Artinya permohonan ampun itu harus masing-masing pribadi-pribadi. Kita langsung, padahal Allah langsung memberikan ampunannya kepada kita. Sekali lagi, ini 10 hari terakhir itu kita kurangi tidurlah. Nah, jadi jangan seperti ibadah haji kan tidak ada istilah orang aduh kurang tidur, enggak ada. Ya ada terasanya kurang ibadah. Nah, jadi sekali lagi selama sempat ikut perlombaan. Perlombaan apa? Berpastabikul khairat. Bedanya kalau perlombaan umat manusia paling juaranya 1, 2, 3. Kalau banyak peserta ya peringkat 10 lah. Tapi kalau berlomba di mana Allah penyelenggaranya, setiap peserta perlombaan diberi hadiah sesuai dengan kadar kesuksesan lombanya. Hebat sekali Allah itu. Tidak ya sudah perlombaan dalam saum hanya berapa orang nih, enggak. Allah itu semua diberi pahala. Semua hasil perlombaannya ada sesuai dengan kualitas dalam perlombaan itu.
Sekali lagi kalau manusia mengadakan perlombaan ya paling dibingkisin 3 orang lah, juara ke-1, kedua, ketiga. Makanya berlombalah dalam kebaikan, Allah memberikan, jangan menyesal nanti ya. Jadi yang ketiga ini Nabi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Saya ulangi, pertama Nabi mengencangkan ikat pinggang, tidak ada hubungan suami istri lagi itikaf. Yang kedua itu apa? Membangunkan keluarga. Nah, karena kita bukan hanya kita, apa Nabi juga itu kan ku angpusakum ahlikum naro, ya dipakai benar, apalagi Nabi. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari sentuhan api neraka, artinya harus diselamatkan. Dan juga masuk surga diinginkan bersama-sama, apalagi sudah dijanjikan kalau pada Nabi. Ja'ani Jibrilu pakola li ya Muhammadu anta wazwajuka fil jannah, ya. Datang kepadaku malaikat Jibril lalu berkata kepadaku, hei Muhammad, ya, anta wa azwajuka fil jannah, kamu dengan seluruh istrimu berada di surga. Wah, gembira sekali itu Nabi, sudah dijamin itu. Anta wa azwajuka, satu jaujun kalau banyak azwaj, kau dan isi-isimu akan jadi penghuni surga. Berita ini pun disampaikan kepada keluarganya. Tapi ada salah seorang istrinya yang kelihatan ya tidak seceria seperti yang lain. Nabi bisa membaca wajah seperti apa dan kenapa sampai tidak seceria seperti yang lain. Wahai istriku, kenapa sih kamu tidak terima kabar gembira sebagai ahli surga? Bukan tidak terima, tapi ada persoalan yang mengganjal hatiku Rasul. Sekiranya suamiku masih ada, karena beliau sebagai syahid di dalam perjuangan membela Islam, ya. Sekiranya suami saya masih ada, maka saat ini mungkin bersama dengan suami saya. Lalu aku dengar informasi darimu, dari Jibril, engkau dan seluruh istri di surga. Ini bagaimana hitung-hitungannya? Apakah aku tetap bersama engkau? Karena aku pun tidak cerai dengan suami. Kalau di buku nikah, meninggal itu cerai mati ya Pak ya, yang kayak gitu. Padahal memang tidak cerai. Nah, kata Nabi, wahai istriku, di surga ini tidak ada yang jelek, semua baik-baik. Nah, jadi gimana Rasul? Kalau kata Pak Haji Solema ini teh cinta segitiga, nah gitu ya Pak Haji. Nah, kesini suami tapi udah meninggal, tidak ada cerai. Kemudian ke Nabi, ini istri dan suami juga hubungannya. Nah, seperti apa kata Rasul? Lalu bagaimana sikapmu? Boleh. Nah, bolehkah aku pilih suami? Ya, hai sumasyitid, up to you, terserah pada Anda. Ya, akhirnya aku pilih suamiku. Nah, kemudian karena Nabi menjanjikan suaminya juga di surga. Pertanyaan selanjutnya dari istri, apa tidak ada cemburu setelah aku kembali pada suami? Wahai istriku, sekali lagi, surga tempat orang baik, tidak ada cemburu seperti itu. Lalu Nabi bersabda bahwa orang yang saling mencintai akan bertemu pertemuan kedua di surga. Makanya di kali lain Nabi pernah bilang secara suatu pernyataan, siapa yang mencintai aku, ma'i fil jannah, akan bersama denganku di surga. Wah, duluan ngangkat tangan Bilal. Hei Bilal, anta ma'i fil jannah, kau bersamaku nanti di surga. Makanya kalau mencintai istri, istri mencintai suami, jangan kepalang tanggung, sepenuh hati, jangan setengah hati, full melayani, lalu berbuat sebagaimana suami terhadap istri atau istri terhadap suami, agar tidak ada penyesalan. Kecewa dan penyesalan akan dirasakan. Contoh, seorang ahli tahajud
menikmati pahala tahajud. Dia bilang, ya Allah, Kau Maha Pemurah, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pemberi ampunan. Betapa nikmatnya pahala tahajud ini. Jika sekiranya kenikmatan pahala tahajud ini seperti ini aku tahu ketika di dunia, maka niscaya aku habiskan malam-malam agar aku bisa bertahajud. Sudahlah, kamu sudah bagus, hanya kamu merasa kurang. Artinya ini jangan terulang oleh orang setelah dia, termasuk kita. Nikmatnya jangan diragukan lagi, supaya jangan menyesal. Penyesalan ini penyesalan sebatas tidak habis-habisannya, tidak sepuas-puasnya tahajud. Padahal masih mampu, besok bisa, lusa bisa, di luar Ramadan ini. Ada lagi Pak, orang dermawan. Jadi uangnya itu sebagaimana diceritakan, ada orang yang namanya Zaid, setiap Jumatan itu selalu menunggu yang keluar Jumat. Dia selesai duluan, siapkan makanan minuman, kalau tidak ada dinar dan dirham. Pada satu Jumat tanya kepada istri, hal yang dakisya ada tidak? Mafi main desa, tidak ada sesuatu. Lihat ke dapur ada bawang 2 karung. Wah, panggil temannya, mungkin teman DKM itu ya. Nah, lalu bawa saja, ada apa ini, bawa saja. Lalu dibawa ke masjid. Setiap yang pulang dibagikan. Setelah itu selesai. Aduh, aku sebetulnya walaupun sudah memberikan sedekah kepada orang yang pulang dari masjid, merasa menyesal juga nih, tidak tersiapkan seperti biasa. Ya, padahal kata temannya, padahal kamu kalau tidak ada tak usah. Tidak begitu. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menjadi pendingin, kalau masa sekarang menjadi AC di alam kubur, dan menjadi payung nanti di yaumul qiyamah. Itu yang aku inginkan. Kamu jangan karena aku bawang, ya bisanya hanya itu. Insya Allah Jumat mendatang aku siapin lebih dari ini. Allahu Akbar. Jadi sedekah kita apalagi Ramadan itu dilipat gandakan. Ingat ya, pahala itu akan dilipat gandakan. Jadi orang-orang yang menginginkan AC di alam kubur, panas bumi, menyengat penghuni kubur, diberikan ketentraman kesenangannya, pendinginnya bukan lagi AC yang kita dapatkan di dunia, tapi AC-nya hasil amal dari sedekahnya. Dan Nabi bersabda, nanti di yaumul qiyamah sedekah kamu cukup menjadikan pelindung dari sengatan mentari. Di saat mentari mendekat, langit berwarna merah tembaga. Di surat Ar-Rahman diceritakan saking panasnya meleleh bagaikan minyak. Kalau kena ke punggung orang seperti apa akibatnya? Payung yang kuat, yang rasa, yang tangguh bisa melindungi orang-orang yang beramal dengan sedekah itu. Makanya Nabi di 10 hari terakhir, sedekah Nabi melebihi cepatnya angin yang berhembus. Melebihi cepatnya angin yang berhembus. Mengencangkan ikat pinggang agar khusyuk pada Allah. Yang kedua, membangunkan keluarga. Yang ketiga, meramaikan malam. Nah, di antara meramaikan malamnya itu istighfar. Bacaan apa tadi? Allahumma innaka afun, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau cinta ampunan, oleh karena itu ampunilah daku. Nah, terus saja. Ada lagi zikir, apalagi doa atau baca Al-Quran. Targetnya berlomba sampai puas, sampai sempurna. Jangan kecewa nanti, jangan menyesal. Orang yang istimewa saja, yang dermawan, andai kata aku tahu nikmatnya seperti ini,
aku akan habiskan harta-hartaku di dunia. Ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, kamu sudah cukup bagus. Menyesal dan kecewa karena kamu tidak maksimal. Udah, surga sudah aku siapkan untuk kamu. Yang bagus saja menyesal. Nah, penyesalan yang kedua adalah penyesalan bisa tapi tidak dilakukan. Kalau semasa hidup masih bisa, esok diperbaiki. Karena ada dalil, mangkana yaumu khairon min amsi fahuwa robihun. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itu sudah beruntung. Pamangkana yaumu, nah misla amsihi, kalau hari ini sama dengan kemarin, magbunun, rugi, itu sudah rugi. Kenapa rugi? Yang lain sudah lari banyak dengan amalnya. Dan yang ketiga, mangkana yaumu syarron min amsi, lebih jelek dari kemarin, mal'unun, itu dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita berlomba, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang, lusa lebih baik dari esok. Nah, ini Ramadan tempat untuk melaksanakan perlombaan sampai puas. Sampai puas. Kita baik kepada anak sampai puas. Kalau anak sampai apa-apa, sudah saya habiskan habis-habisan membina kamu. Ya, pendidikannya, tentang membekalinya, tentang mengarahkannya. Kemudian pada istri kita dibina, diberi warna yang islami, keluarga itu sampai puas, segala sesuatu puaskan, sempurnakan, dan tidak akan kecewa nanti. Jadi ketika seorang meninggal dunia, tidak ada kecewa, tidak ada seperti merasa rugi. Seperti Nabi Muhammad SAW di dalam tafsir atau Ulumul Quran Muhammad Ali As-Sobuni At-Tibyan fi Ulumil Quran diceritakan, selesai tugas kenabian, selesai tugas kerasulan, selesai tugas sebagai kepala keluarga, selesai tugas pribadi, tenang, sempurna sudah. Untuk umat saja beliau minta ketika 81 hari sebelum wafat, waktu haji wada, hari Jumat, beliau dalam salah satu dari selesai khutbahnya itu, wahai umatku, hal balagtu risalah Rabbi, apa kau sudah saksikan aku menyampaikan risalah dari Tuhanku? Semua mengatakan anta balagta risalah Rabbik, semua mengatakan itu. Dan itu kurang lebih menurut hadis 115 sampai 120 ribu orang. Nabi di hadapan 115 sampai 120 ribu orang, tapi belum ada pengeras kayak gini. Hanya Allah menurunkan seorang sahabat yang suaranya keras sekali, bisa terdengar sambil mengimbas, dan di situ naik di unta putih Al-Quswa, dan beliau menyatakan setelah diketahui kesaksian semua, Allahumma shahad, langsung angkat tangan, Allahumma shahad. Setiap pertanyaan disampaikan, sahabat mengatakan iya, kau sampaikan. 3 kali Rasul begitu, Nabi pun 3 kali mengatakan Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Selesai tuntas, puas. Nah, kita juga kepada keluarga harus sepuas-puasnya. Jadi tidak ada yang tersisa. Penyesalan, kekecewaan kedua, kita itu bisa, akan tapi tidak dilakukan. Lalu minta kepada Allah, kembalikan. Aduh sayang, udah selesai, walaupun kau kembali, tidak ada orang di dunia ini, sudah kiamat itu, tidak. Setelah selesai kerja di kiamat itu, semua muka bumi rata, Allah berfirman, lillahil wahidil qahar, dengan gagahnya, hanya bagiku kekuasaan saat ini. Tidak ada yang muncul siapapun. Nah, itulah hebatnya Allah, sehingga Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu memberi kesempatan Ramadan agar kita habis-habisan berlomba dalam kebaikan, jangan penyesalan. Penyesalan selanjutnya adalah penyesalan orang yang durhaka. Kalau di dunia, aduh menyesal, kemarin saya berdusta ke ibuku misalnya, tapi terpaksa ya Allah akui. Kalau masalah taubatan nasuha itu syaratnya 3. Kalau hanya kepada Allah, dia menyesal pertama. Yang kedua, dia berjanji untuk tidak kembali berbuat itu. Yang ketiga,
dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau kepada manusia tambah yang keempat. Jadi satu, menyesal. Dua, berjanji tidak lagi. Dia ketiga, meninggalkan pekerjaan itu sama sekali. Yang keempat, datangi orang. Assalamualaikum Bapak atau Ibu atau saudaraku, sengaja ini saya datang. Jangan jadi ditangani Allah tentang persoalan kita ini. Kalau sudah ditangani Allah sulit juga. Kita terus terang saja, dulu saya ngambil sebutir mangga misalnya ya. Nah waktu kecil karena tidak tahu, tapi diingat terus. Terakhir bagi saya dosa lah, tolong dimaafkan. Dia bilang, oh enggak, itu boleh lah, saya sengaja juga di sini. Barangkali siapa yang mau ambil, aduh terima kasih, lega sudah, puas kita. Nah tetapi kalau di dunia memang ada taubatan nasuha, kalau datang sudah meninggal dunia, kembali kepada Allah, itu yang ada penyesalan. Sampai Nabi bersabda, ma min ahadin ila nadima, tidak ada dari seorang pun ya, pasti bakal menyesal. Nadima itu menyesal, kalau kata bendanya nadamah ya. Jadi menyesal itu. Bagaimana penyesalannya? Ceritanya sedang dalam neraka jahanam dengan adab yang sangat dahsyat. Kalaulah ada gayung yang kuat lalu disiramkan di atas kepala, maka tercopot semua rambut dan kulit-kulit, melorot semua daging karena panasnya. Terakhir tulang pun tak tersisa. Kalau mau dilihat mana orang yang tadi dapat adab itu, ya habis, tapi dikembalikan lagi. Nah dari itu berkam, dan sampai Allah mengatakan duku adab alim, rasakan adab untukmu ini yang sangat pedih. Bayangkan panasnya. Lilin itu apinya kalau tidak kemerah-merahan, ke kuning-kuningan. Sudah panas, lebih panas itu di kompor gas kita, warnanya kalau tidak biru ke hijau-hijauan. Dicoba, oh ini lebih panas. Nah kalau kita datang ke tukang ngelas, kali-kali dilihat sampai tukang ngelasnya pakai apa Pak? Pakai kacamata. Nah ketika begitu, wah warnanya putih. Rasul di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa api di neraka jahanam ini apinya bening, lebih dari putih. Bening, betapa panasnya. Bahan bakarnya saja batu dan manusia yang tidak beriman. Padahal manusia itu tidak bisa terbakar kalau tidak sepanas-panasnya. Jadi orang yang tidak beriman atau orang yang kafir itu jadi bahan bakar. Ya, wal hijaratu kan disebutkan, dan seterusnya adab-adab yang begitu panasnya. Oleh karena itu ketika mereka mohon kepada Allah, malaikat sampaikan kepada Tuhanku yang pemurah, yang penyayang, kembalikan aku ke dunia biar tebusannya semua harta. Silakan sekian hektar tanah misalnya, buku tabungan siap bank ada, kalau boleh saya tambah kurang lebih begitulah apa yang diinginkan, sampai istriku, anakku, cucuku semua jadi tebusannya. Kalau boleh saya tambah sadur dengan perkataan kita, enak aja kamu, memang milik siapa? Keluargamu milik Allah. Harta kekayaan kalau meninggal itu dirawat kembali oleh Allah, baru boleh dipakai oleh ahli waris setelah pembagian waris. Ini orang-orang yang ada di neraka jahanam ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki dosa-dosa sehingga beramal yang baik, mau menembus dengan keluarganya, mau menembus dengan harta, semua harta saja ya Rob ambil. Tidak bisa, sudah selesai semua. Nah ini penyesalan. Pada kesempatan sebulan yang lalu saya beritahukan, Nabi menggambarkan
tangis penyesalan di dalam neraka jahanam, sangat deras air matanya. Kemudian kalaulah ada perahu di pipinya, niscaya akan hanyut juga karena dahsyatnya, derasnya air mata penyesalan. Oleh karena itu kita diperintahkan supaya berlomba dalam kebaikan. 10 hari terakhir itu habis-habisan kita. Bolehlah bawa kasur ke masjid, tapi waktu tidur saja. Kalau sudah tidak kuat benar, ya silahkan tidur. Bukan sengaja untuk tidur bawa kasur, bawa bantal, atau misalnya kasurnya yang ini sudah tidak usah pakai kasur. Kalau menurut saya sudah enak ya. Nah, kalau di zaman Nabi kan nggak ada yang kasur empuk sesuatu ya, di atas tikar saja gitu. Dan pernah Nabi Muhammad tidurnya itu kasurnya itu pelepah kurma. Ketika bangun waktu itu ya, dilihat oleh Umar bin Khattab, ini bekas-bekas pelepah kurma, gambar-gambar dari pelepah itu, daun-daunnya ada di pipinya di sebelah kanannya. Karena kalau tidur gini kan Nabi itu ya, di sini, ini ke sini kayak bantal ya. Tidak ke kiri. Ternyata menurut kesehatan memang nyaman untuk pencernaan juga kalau kita tidur ke sebelah kanan. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, betapa seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan Allah, yang dosanya diampuni walaupun belum dilakukan, yang dijanjikan surga dengan keluarganya, engkau tidur di atas pelepah kurma seperti itu. Berdoalah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan." Wahai Umar, ada yang lebih dari itu yang aku inginkan. Apa ya Rasulullah? Ketika nanti aku diperlukan memberikan syafaat, maka aku ingin menolong seluruh umatku. Itu kasih sayang Nabi pada kita, Pak. Padahal Nabi bisa saja berdoa diberikan kasur yang empuk ya, bantal-bantal yang istimewa. Umar sama mengatakan, raja-raja di saat itu Rasul begini tidak. Jibril datang kepadaku, "Ya Muhammad, duhai Muhammad, kul masita minan dunia." Katakan keinginan kamu tentang dunia ini. Nah, sampai datang, ini kuncinya, kunci dunia aku berikan dari Allah. Tidak, ambil lagi ya Jibril, ada butuh yang lebih dari itu. Apa? Syafaat untuk umatku. Syafaat Pak untuk umatku, untuk kita, dimana kita banyak kekurangan. Nabi lah yang bertanggung jawab. Tapi syarat jangan syirik. Kalau orang beriman bercampur syirik, berat masalah. Tapi walaupun setitik dari zarroh sebesar biji sawi ada terhunjam di hati iman, tidak bercampur syirik, maka gelombang demi gelombang diangkat oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah walaupun ada dosa. Dan harus ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, yang kisahnya saat itu dicemoohkan oleh orang luar muslim, luar mukmin. Nasib ente sama saja, waktu aku tidak terganggu dengan sholat, harta tidak terganggu dengan zakat, Nabi, namun kamu sama nasib, terdengar oleh malaikat, disampaikan kepada Allah. Ternyata ya Rob, sama saja, tidak, orang beriman harus beda. Nah, setelah itu akhirnya diangkatlah. Gelombang pertama diangkat, gelombang kedua diangkat. Setelah beberapa gelombang diangkat, dikeluarkan dari neraka orang yang beriman. Allah bertanya, malaikat masih ada orang yang beriman walaupun sedikit? Maka saat tidak ada perbuatan syirik, keluarkan semua. Sampai Nabi bersabda, orang yang beriman semua yang tanpa syirik diangkat menjadi penghuni surga. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh perbuatan syirik. Kita contoh Rasulullah muliakan orang tua, jaga keluarga dari adab neraka, cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, habis-habisan berlomba di dalam kebaikan. Pak Haji Soleh tos tetet ya. Sudah jam berapa tuh? Jam 6 ya? Nah, sampai di sini saja dulu. Ada lagi sisa-sisa tentang hasil dari bulan ini.
Mudah-mudahan kapan saja di mana saja dapat kita berjumpa lagi panjang umur dalam kebaikan. Kalau boleh saya simpulkan sebelum tanya jawab, pertama, maka sukseskan Ramadan ini ya, karena harus kita raih ampunan agar tertutupi dosa-dosa, tidak ada lagi tuntutan dari Allah. Raih semaksimal mungkin belum dalam kebaikan, menutupi yang sudah dari kelalaian dan kemalasan kita. Hanya pesan Nabi, setelah Ramadan, Syawal itu bulan peningkatan. Tingkatkan, jangan lagi seperti yang sudah-sudah. Allah ampuni semua. Dan di sini ke depan harus benar-benar berfastabiqul khairat, habis-habisan, supaya kita jangan menyesal. Menyesalnya paling menyesal kurang. Kembalikan ke dunia, aku ingin lebih dari ini. Harta ada, aku habiskan. Malam-malam ada, aku habiskan. Ternyata demi Allah, kata Nabi, amal-amal yang disyukuri oleh Allah itu pahalanya berlimpah, surga menanti ibu bapak sekalian. Demikian, mari kita tampung, barangkali ada pertanyaan. Mangga di atas. Baik, jamaah sholat subuh masih ada penduduk Jambe. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai Ramadan kah atau untuk amalan-amalan yang lain, kami persilahkan. Mangga, kalau sampai jam 6 7 menit lagi ya. Tinju juga satu ronde 3 menit, berarti 3 rondean lagi ya. Nah, mangga. Ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan Pak, sebelah kiri, depan, kanan. Baik, Pak Haji Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Liso ini farkatan mindal iftoroti, farkatan mindaliko ilah. Implikasi dari hadis ini, pada hadis yang lain dinyatakan segerakanlah berbuka puasa dan akhirkanlah makan sahur. Tapi saya sering mendengar ini Ustaz, kalau sudah kita nunggu mau berbuka puasa, itu ajakannya itu ayo mari kita batalkan puasa dulu. Bukan kita segera buka, tapi batalkan puasa dulu. Gitu. Ini gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis itu berbunyi lisoimi parhatani. Jadi yang saum itu 2 kebahagiaan Pak. Parhatun indal iftar, waktu berbuka ya cendol Elizabeth, goyo buat teluk jamnya dekat kecamatan, enak tuh ya, ada nangkanya, ada ketannya, santan kuat, udah siap, sirup ya, maranggi ayah, sop buntut siap, sop gurame ayah. Nah itu kebahagiaan. Satu sisi parhah tobinya, selaku manusia butuh makan minum itu untuk diri dan tidak terbawa nanti ke akhirat. Tapi ada parhah syar'iyah, kebahagiaan syara, kebahagiaan dalam hati kita yang memberikan Allah. Kalau parhah tobi'iyah memang tabiat kita senang makan yang enak, sudah selesai dinikmati di dunia, tak terbawa ke akhirat. Tapi yang paling penting lagi kebahagiaan syar'i, yaitu Allah memberikan kebahagiaan di dada, di hati orang yang tidak bisa diterima oleh orang yang tidak saum. Yang tidak saum tidak akan mendapat bahagia seperti ini waktu buka. Nah yang kedua, nanti kebahagiaan waktu ketemu dengan Allah. Malaikat sudah siap, tapi pintu belum boleh dibuka. Di depan itu di halaman ada yang mondar bandir, dilihat gerbang di Ibnu Katsir sampai begitu. Ini betul pintu royan, tapi kenapa belum dibuka? Nah Allah sangat tahu, orang sudah tidak bersabar, ada yang duduk-duduk juga ya. Nah akhirnya Allah perintahkan, karena 8 pintu surga itu salah satu adalah pintu royan. Begitu dibuka, bagaimana aku menyeleksi? Ya, kamu seleksi malaikat yang mulutnya harum lebih dari parfum,
di hadisnya lebih harum dari kesturi. Nah, itu adalah orang yang saum, masukkan. Kalau selesai semua yang saum, tutup rapat-rapat. Nah, jadi kalau di dunia kan yang saum itu mulutnya tidak sedap, yang cantik, yang tampan, ya perut kosong kayak gitulah. Nah, tapi di situ diganti dengan harum, lebih harum dari kesturi, lebih harum dari parfum. Masuk ya, ta'ali, ta'alau, masih masuk, sudah masuk jebret ditutup. Nah, setelah itu Allah yang nyambut, ya ayyuhalladzina amanu antumus shaimun inna lakum as-shaumu liwana jibih. Kalian ahli saum, orang beriman, mari sini. Semua amal untuk kamu, haji untuk kamu, sholat untuk kamu, zakat untuk kamu, tapi saum untukku. Karena saum untukku an ajibi, aku akan berikan pahala langsung dari tanganku. Jadi dari Pak Haji Soleh ke Pak Haji yang bertanya terus ke sini, langsung akan bertemu dengan Allah, menerima pahalanya, tidak dititipkan ke malaikat. Itulah kebahagiaan kedua. Nah, supaya lengkap kebahagiaannya, maka Rasul bersabda, ahabul ibadi ilayya ajaluhum fitron. Paling dicintai oleh Allah yang bukanya segera cocok dengan keinginan kita, Pak. Karena cocok, yang cepat berbuka dapat dicintai oleh Allah. Tapi ada saja Pak Haji yang waktu ingin mengikuti Nabi, lalu dia wisol itu maghrib tidak buka sampai mengikuti Nabi. Isya belum buka, sehari belum buka, kabar sampai ke Nabi. Hari kedua dipanggil, kamu jangan wisol, berbuka cepat. Rasul kan mencontoh engkau, beda. Walaupun aku selalu harus diteladani, sebagai seorang Nabi makan minum diberi, kayak diinfus Pak, tidak akan lapar. Kalau kamu kurang makan bisa lapar. Hari ketiga pun tiba, masih itu banal amat ini, untuk nurutkan Nabi. Harus nama ikuti Nabi, sebab ma'akhruju mini ilal haq, keluar dari mulut pasti benar, nasihatku benar. Hari ketiga masih Pak Haji banal ya. Nah, setelah hari ketiga ada, tapi marah Nabi dikalahkan oleh kasih sayang, seperti marah Allah didahului oleh rahmatnya. Berhentilah Nabi pada hari ketiga. Kalau aku tidak khawatir kamu akan jengker, kamu akan lemah lunglai, aku akan lanjutkan, niscaya kamu tidak akan bisa. Nabi berbuka karena sayang. Nah, banyak lagi amal-amal yang lain yang mendukung, seperti yang tanya oleh Pak Haji, nanti semua kumpulkan yang baik-baik. Puncaknya dunia bahagia, baik parhah syariah atau parhah tabi'iyah. Kalau nanti di akhirat melulu parhah syariah. Kalau Bapak kumpul di sini adalah parhah syariah dan dibawa menghadap kepada Allah. Semakin dewasa, semakin matang keimanan kita, maka lihat orang tua sedang makan, ada anaknya yang belum cucu, sampai orang tua tidak juga. Beli baju siapa dulu Pak? Ya anak-anak, cucu-cucu, baru kita. Nah, karena memang ini satu kasih sayang, kita dapat kasih sayang, gembira, senang melihat yang dalam pimpinan kita semua gini, bagai, ya sudah enak itu. Nah, jadi seperti itu Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji kita semua dapat parhah syariah untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Ustadz? Mangga. Ayo, mangga. Oke Pak, izin bertanya Pak terkait itikaf 10 hari terakhir. Sebenarnya Rasulullah itu itikafnya bagaimana? Apakah hanya malam saja atau selama 10 hari tersebut itikaf? Itu aja Pak, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik, walaupun saya hanya bertanya seorang, tapi untuk kita semua Pak,
Jangan sampai misalnya kita punya 150 tahun umur misalnya ya. Kan manusia suka mau panjang umur ya Pak ya. Nah ingin. Nah, lalu misalnya ditanya sudah habis, sudah berapa? Oh, setiap tahun setelah dewasa saya saum. Kamu tahu tidak? Nanti kalau Allah bertanya, kamu tahu tidak bahwa itikaf itu bagian dari ibadah Ramadan? Tahu. Sudah berapa kali itu? Jika napa ya? Saya nggak jawab napa. Belum pernah. Nah oleh karena itu kalau tidak sekarang marilah program tahun depan. Saya juga sudah bilang sebagaimana pesan Nabi, habiskan. Nah jadi namanya intikaf itu malam dan siang, siang dan malam, sampai untuk makan yang diantarinya karena diam di masjid ya itu oleh Sofiah. Bahkan Nabi di tahun terakhir wafatnya itu, di tahun wafatnya bukan hanya 10 hari 10 malam, tapi 20 hari 20 malam. Di tafsir Al-Ahkam yang ditulis dihimpun oleh Muhammad Ali As-Sobuni yang 3 jilid, di situ disebutkan bahwa yang dimaksud i'tikaf itu secara bahasa diam di masjid untuk beribadah kepada Allah. Menurut istilah 10 hari 10 malam. Tadi juga Nabi di tahun wafatnya 20 hari 20 malam. Dan sepeninggal beliau dilanjutkan oleh istri-istrinya semuanya sampai akhir hayatnya. Pertanyaan dalam diri kita, ada apa gerangan? Berarti sangat istimewa. Itulah yang terisi di sana munajat kubro. Jadi curhat kita yang sebanyak-banyaknya, curhat tentang dunia, perjalanan semenjak kecil sampai sekarang, dititipkan kepada kita itu keluarga, semoga bisa selamat, kita bisa ngurusnya. Juga ada orang tua yang sudah tua, dalam tanggungan kita juga ada karib kerabat, ada segala sesuatu harus beres. Ada doa haji diantaranya memohon, ya Allah, semoga urusan yang berceceran himpunkan, beri kemampuan untuk menyelesaikan. Nah waktu itikaf itu minta, sehingga siang malam itu sibuk betul. Kita mungkin apabila tidak itikaf waktu biasa-biasa, saya lihat di sini asik sekali setelah selesai sholat berzikir lama, tidak cepat angkat ya. Itu artinya kita sedang munajat. Dan i'tikaf 10 hari 10 malam, siang wenginya insya Allah asik nanti. Pengalaman saya dulu nih, pengalaman, dan semenjak itu bukan saya sombong tapi berbagi pengalaman sajalah. Tahun 95 persiapan untuk haji tahun 96, karena pertama kali alhamdulillah saya haji tahun 96. Nah itu kemudian setelah intikaf 10 hari 10 malam saya khutbah di Johar di Masjid Al-Hikmah itu ya, Jabal Hikmah ya gitu. Kemudian setelah itu lari tidak ke rumah, hati sudah tidak terbendung, air mata ya. Masuk di tempat i'tikaf, menangislah sehabis-habisnya, dan saya sujud di situ, sujud syukur selesai i'tikaf saya. Dan kemudian di situ sajadahnya masih ingat, ada warna biru, ada merah dikit, ada yang putih-putih dan kayak beludru yang halus sekali. Nah, dan saya puasnya, seakan-akan dinding-dinding itu berkata, disinilah kamu 10 hari 10 malam bersama kami. Inilah yang membuat saya tak pernah lagi meninggalkan i'tikaf. Walaupun seberapa lama kita berada di masjid di 10 hari 10 malam, hanya tentu saja tidak seperti keinginan yang sebenarnya yang dilaksanakan oleh Nabi. Tetapi ada kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Artinya seberapa dapat aku berada beberapa saat untuk di masjid. Oleh karena itu nikmatnya akan dirasakan, dan nikmatnya oleh Bapak akan dirasakan. Salah satu kenikmatan dirasakan semenjak 2028 sampai sekarang, alhamdulillah Allah berikan kepada saya berhaji ke Baitullah. Dan kecuali 2022 karena ada aturan yang lebih dari 65 belum boleh ya, tapi dari 2028 selain itu sampai sekarang insya Allah tahun depan juga Allah berikan. Makanya jangan mundur. Kalau kita berintikaf, mintalah kepada Allah, hajikan umrohkan, hajikan umrohkan, hajikan umrohkan.
Misalnya kuatkan iman, teguhkan ketakwaan, juga berikan akhlak mulia semakin indah, anugerahkan pada kami agar kami bisa melukis perjalanan hidup seindah-indahnya bersama keluarga, bisa masuk surga semua. Pokoknya bicara sehabis-habisnya kepada Allah, sehingga ketika keluar tidak penasaran. Siang wenginya, insya Allah yang masih muda bisa lebih kuat. Dan kalau ada kesempatan, mari untuk iktikafnya di Masjidil Haram, dan ada paket dari Lampu Iman ya, alhamdulillah ini tahun kedua ya untuk iktikaf di Masjidil Haram 17 hari, 10 hari di masjid, kemudian 4 hari di Mekahnya taurnya atau ziarah, dan 3 hari di Madinah. Insya Allah puasnya bisa dinikmati, sehingga uang yang dihabiskan untuk ibadah, kalau ditanya Allah menjawab, innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahu bi annalahumul jannah. Allah akan tebus, akan ganti capeknya kita, habisnya untuk ibadah, harta kita diganti dengan surga. Semoga semuanya Pak di sini bisa beriktikaf dan full targetkan, harus direncanakan sehingga kita semuanya full untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Allah tentang nikmat kita. Itu saja ya Pak. Barangkali yang lain satu lagi, Bang. Masih ada kesempatan yang diberikan? Ada satu kali, baru jam 6. Jam 6 lewat Pak Ustadz. Jam 6 lewat 8. Baik, kalau memang tidak ada, saya ingin menyambung pertanyaan Pak Haji Maskur yang tadi dijawab oleh Pak Ustadz. Itu nanti ketika orang-orang yang berpuasa itu bisa masuk melalui pintu surga Babu Royan. Cuma penasaran aja Pak Ustadz, apakah Babu Royan itu hanya untuk orang yang puasa di bulan Ramadan atau untuk yang puasa sunnah-sunnah lainnya? Terima kasih. Kalau membaca di tafsir itu, pokoknya yang saum-saum itu di samping Ramadan dan saum-saum yang sunat ya. Makanya rukun Islam itu adalah gambaran seperti apa nanti pintu-pintu, nama pintu-pintu itu. Kalau tuntas semua, seperti contohnya Pak Haji, seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar itu akan dipanggil dari 8 pintu ya, dengan kisah sedang ada gempa, Nabi Abu Bakar berada di atas batu besar, kata Nabi, dipukul si batu itu. Batu, apa kau tidak tahu di punggungmu ada seorang nabi dan seorang yang dipanggil dari 8 pintu surga? Nah, selesai itu penasaran, geser dikit duduk Abu Bakar. Ya Rasul, kalau tidak salah dengan, aku akan dipanggil dari 8 pintu surga. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat pekerjaan Abu Bakar, sholat jangan diragukan lagi, masjidnya duluan ya. Kemudian zakat ya paling duluan. Nah, kemudian saum oke. Nah, berhaji ke Baitullah bukan hanya untuk dirinya, uangnya bisa membantu yang lain-lain. Jadi dipanggil dari semua pintu ya. Nah, disitulah Pak Haji, orang-orang yang ingin meraih dari mana dipanggilnya ya semuanya harus disukseskan, termasuk saum, bukan hanya saum yang Ramadan. Inilah barangkali Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan 10 hari ini manfaatkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan saja. Nah, untuk yang akan datang targetkan mudah-mudahan bisa di situ ya. Dan marilah kita berdoa untuk selanjutnya. Ya Allah, kajian demi kajian di Masjid Raya Pelor ini selalu kita ikuti. Ibu Bapak, semoga kita ini mendapatkan ampunan sebagaimana target Allah. Kita pun memang menginginkan kembali kepada fitrah semula, bersih hati kita, suci jiwa kita. Dan keinginan yang kedua, semoga Allah memberikan kepada kita kepribadian istimewa untuk kita pertahankan kokoh kuat, iman yang kokoh kuat, kemudian ketakwaan yang mantap, serta akhlak mulia yang indah, semakin hari semakin indah. Dan semoga semua doa-doa kita di pagi yang berbahagia ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.